Ya, semangat pagi kawan-kawan semuanya. Di pagi hari ini, tepatan ini tanggal awal Agustus ya, tanggal 1 Agustus 2021 dan bertepatan dengan hari Minggu sebenarnya ya. Tapi hari Minggu yang kelabu. Maksudnya suasananya hujan begitu ya, mendung gitu, gerimis tipis-tipis gitu ya. Saya berada di lingkungan atau area pintu masuk Pantai Brigi 360 ya. Seharusnya kalau hari-hari biasa itu hari Sabtu dan Minggu itu di Brigi selalu rame teman-teman ya. Tapi berhubung saat ini lagi PPKM gitu ya, sehingga suasana di area wisata ini sangat sepi sekali. Jadi teman-teman pengelola hanya melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan begitu ya, bersih-bersih kawasan seperti itu. Jadi memang sedang ditutup sampai tanggal 2 ini untuk PPKM darurat ya, sampai tanggal 2 atau besok itu hari Senin gitu ya. Apakah nanti ada perpanjangan? Terserah pemerintah gitu ya. Tapi semenjak PPKM, semenjak adanya COVID ini, pariwisata juga berdampak. Artinya memang sangat tidak ada pengunjung, dan ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang juga. Karena orang-orang yang berpenghasilan, yang menggantungkan dari dunia pariwisata yang ada di Brigi ini juga akan berdampak gitu ya. Kalau tidak ada pengunjung, terus siapa yang mau mengunjungi ini ya, warungnya, kiosnya dan lain-lain gitu. Sehingga dampaknya emang seperti ini. Oke teman-teman, coba kita cek ya, kita kasih ilustrasi gambar bagaimana lingkungan di sekitar pintu masuk atau kawasan Taman Brigi 360 ini. Yuk. Saya berada tepat persis di depan area parkir Pantai Brigi. Ya, jadi sebelum masuk ke lokasi wisata, memang semua mobil kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung itu harus diparkirkan dulu di seberang, gitu, di area parkir ini. Nah, di depan area parkir ini persis itu pintu masuk ke arah Pantai Brigi, yang tentunya itu pengunjung melewati Taman Wisata Pantai, gitu ya. Nah, ini pintu masuknya teman-teman. Tapi tulisan ini masih terpampang dengan rapi. Tulisan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau Corona, mohon maaf, wisata Pantai Brigi ditutup. Nah, ini kebijakan dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pariwisata, untuk menutup sementara gitu ya, sampai pada batas waktu yang belum bisa ditentukan. Karena memang situasinya juga masih corona gitu ya. Ini patut dipahami oleh para pengunjung dan juga orang-orang yang selama ini memanfaatkan pariwisata ini sebagai tempat untuk mencari rezeki gitu ya. Boleh kios, penjual makanan, penjual minuman, terus kemudian boleh jadi souvenir dan lain-lain. Itu sementara memang ditutup, sehingga ini sangat berdampak sekali ya teman-teman ya. Coba kita explore, kita masuk ke kawasan pantai ya, lihat situasinya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Yuk, oke teman-teman, kita masuk lewat samping ya. Halo brother. Oke. Enggak apa-apa. Ini vlog tipis-tipis. Nah, situasi. Teman-teman lihat, ini pengelola pariwisata lagi sibuk ngopi. Karena memang lagi ditutup gitu ya. Tapi memang tiap hari memang mereka harus kerja, sehingga apapun kegiatan yang ada di sini, yang ada di kawasan ini, tentu tanggung jawab mereka. Dan karena pada saat sepi tidak ada pelayanan, sehingga ya santai-santai saja gitu ya. Di sini ada Mas
eh sama Din jenengmu itu. Din. Terus kemudian Pak Tulus. Ada juga Mbak siapa? Mbak Win. Aku pakai anu ndak teh apal, pakai masker gitu ya. Pak Tulus, selama PPKM itu berapa jam kerja? Apakah masih tetap? Kalau soal masalah jam kerja sudah ada perubahan. PPKM dan hari biasa tetap. Hari biasa tetap. Jadi tinggal mulai jam 7 sampai jam 4 sore itu kalau hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat itu sampai jam 3.30. Oh gitu ya. Sama sekali tidak ada perubahan waktu PPKM dari pas aktif kerja. Kalau oke. Artinya jamnya ya wis tetap lah ya. Mbak Win, kalau yang saya ketahui jenengan itu kan di hotel ya, di Hotel Berigi. Kalau sekarang ada di kawasan, ceritanya bagaimana? Untuk karantina. Oke. Oh gitu. Jadi mulai Februari tanggal 13 ya, sampai sekarang. Terus sampai kapan itu hotel digunakan untuk kegiatan karantina? Kurang tahu kalau sekarang kan untuk itu toh Mm-mm. jadi yang tapi yang OTG Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau teman-teman pengen mengetahui gitu ya, sebenarnya di kawasan Berigi pariwisata itu memang ada karyawan yang sebagian ditempatkan di hotel Beriginya. Kemudian ada yang di kawasan itu di kawasan Taman 360 dan sekitarnya gitu ya. Tapi semenjak hotel digunakan untuk kegiatan karantina, sehingga teman-teman yang sebelumnya ditempatkan di bagian hotel itu sekarang dipindahkan sementara di kawasan seperti itu. Kita explore ke tempat lain. Oke. Kali ini teman-teman saya ajak untuk merapat ke kawasan di agak ke sekitar pantai ya, agak ke pantai, tapi di Pujasera. Teman-teman, di Berigi itu ada pertokoan, kios-kios gitu ya, yang disebut dengan Pujasera, seperti ini gambarnya. Nah ini diperuntukkan bagi para penjual makanan dan minuman yang ada di kawasan Pantai Berigi. Tetapi semenjak kawasan wisata ini ditutup, secara otomatis yang buka ini kiosnya juga jarang gitu ya, karena siapa yang mau beli gitu kan, logikanya gitu. Dan juga terlihat kotor di halamannya. Hanya di bagian tengah ini teman-teman yang masih terlihat buka di bagian tengah ini, tapi juga tidak ada yang beli gitu ya. Mereka hanya jaring ya, hanya menjaring saja. Kalau ada misalnya wisatawan yang bukan, maksudnya kalau ada orang lokal begitu maksudnya, yang makan atau minum di lokasi ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sana situasinya seperti ini. Tuh ya. Cuman ada anak-anak kecil pemilik pemilik kios gitu ya. Sepi, meja-meja juga pada kosong seperti itu. Mau ye. Sepi ge.
Nunggu PPKM selesai mau ye. Itu teman-teman bisa lihat suasananya sepi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini Pujasera yang dibangun terakhir pada saat pandemi, tapi belum proses serah terima. Artinya memang belum dihuni, belum ditempati, tapi fasilitas sudah lengkap di dalamnya ini. Karena memang pas lagi selesai, ini selesai pembangunan maksudnya, itu si PPKM muncul. Jadi diberlakukan PPKM. Jadi belum sempat dihuni oleh penghuni-penghuni baru yang rencananya memang diproyeksikan untuk menempati kios-kios yang ada ini. Nah, oke, kita geser ya kamera teman-teman ya. Di sebelahnya ini persis, ini ada 6 unit ruko yang lebih kecil. Ya, ini yang dulunya adalah kontainer. Dulunya kontainer. Nah, itu ya, yang depan ini dulunya ini kontainer ini atau cafe kontainer begitu. Tapi akhirnya karena kontainer terbuat dari besi atau plat, sehingga ketika ditaruh di pinggir pantai tentu ini cepat keropos seperti itu ya. Sehingga kemudian dibongkar dan dibuatkan yang baru ini ya, seperti ini kiosnya. Desain baru terbuat dari kayu. Ada sedikit kayak besi tapi bukan besi ya, kayak logam tapi bukan besi, sehingga awet walaupun ditaruh di pinggir pantai seperti ini. Dibangun tapi agak mundur, dulunya agak ke tengah di sini ya, kontainernya ya, mepet jalan ini, jalan paving ini. Nah sekarang mundur jauh ke belakang supaya ada spek untuk area parkir dan lain-lain, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini pun juga masih kosong, belum ada proses serah terima gitu ya. Jadi belum ditempati oleh calon penghuni. Ini. Nah, di depannya ini ya, masih terlihat kotor, ini depannya. Terus kemudian depannya lagi kan ada pantai gitu ya. Pantai Perigi yang berada di ujung paling barat. Seperti itu. Jadi teman-teman, dari ujung ke ujung di Pantai Perigi saat ini pada masa-masa PPKM ya, sangat sepi sekali karena memang sedang ditutup kawasan wisata kita ini ya, seperti teman-teman lihat ya. Nah, sangat sepi, padahal ini hari Minggu biasanya ramai sekali di kawasan pantai ini. Nah tuh, sangat sepi, sayang banget. Di sini juga ada tempat siaran sebenarnya ya. Jadi ketika pantai ini aktif, informasi apapun juga ini disampaikan lewat ini, lewat ruang tempat siaran ini. Jadi ada sebagian karyawan pariwisata itu yang ditempatkan di sini untuk memberikan informasi, mengingatkan kepada para kepada para pengunjung pantai dan lain-lain. Ini dari sini nih, menginformasikan apapun juga dari tempat ini. Dari 2 lantai juga terlihat sepi. Nah, terlihat sepi sekali, tapi ada yang jaga juga di dalam. Oke. Sementara di sebelah kanan ini adalah panggung 360 ya, yang ada merah-merah tulisan ini. Oke teman-teman, demikian dari hasil bolang kita hari ini di kawasan Pantai Perigi. Nah, ini di kawasan 360 ya, Perigi 360. Nun jauh di belakang sana adalah kawasan pantai. Luar biasa. Yang bisa saya sampaikan demikian teman-teman, hasil dari penelusuran kita. Bagaimana situasi pada saat pandemi atau pada saat PPKM diberlakukan
untuk pariwisata Trenggalek ini, khususnya di area Perigi 360 ini. Dan harapannya kita berharap mudah-mudahan corona ini cepat selesai, cepat kelar, dan tentu saja pariwisata bisa kembali menggeliat, Trenggalek bisa kembali bangkit, bisa meroket. Itu harapan kita semua sebagai warga Trenggalek khususnya gitu ya. Dan nanti wisatawan pun juga bisa masuk ke Perigi lagi. Demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan Perigi 360. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.